Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Erika Fitriana NIM T 2018-7002 dan Nikmah Firdausiah NIM T 2018-7033. Di sini kami akan menjelaskan tentang perulangan for. Yang pertama yaitu perulangan for. Nah, struktur perulangan adalah instruksi program yang bertujuan untuk mengulang beberapa baris perintah. Perulangan itu sendiri digunakan untuk mengeksekusi pertanyaan-pertanyaan beberapa kali. Nah, perulangan for itu paling sering dipakai jika sudah tahu akhir dari perulangan tersebut. Perintah for itu sendiri mengulang suatu loop sampai kondisi menghasilkan evaluasi true atau loop keluar dengan perintah break. Perulangan itu sendiri mempunyai komponen-komponen penting, yaitu yang pertama start, yang kedua condition, yang ketiga increment. Yang pertama start. Start itu adalah kondisi awal perulangan digunakan untuk membuat dan memberikan nilai kepada variabel counter yang digunakan untuk mengontrol perulangan. Penulisannya di sini yaitu x sama dengan 1 titik koma. Yang kedua yaitu condition. Nah, condition itu sendiri digunakan untuk mengatur akhir perulangan. Misalkan kita ingin mengakhiri perulangan pada baris ke-10. Maka, pada bagian condition ini kita membuat perintah x kurang dari sama dengan 10 titik koma. Contoh lainnya yaitu misal kita ingin mengakhiri perulangan tersebut pada baris ke-20, maka kita membuat perintah x kurang dari 20 titik koma. Seperti itu dan seterusnya. Pada bagian selanjutnya yaitu increment. Nah, ini adalah bagian yang digunakan untuk memproses variabel counter agar memenuhi kondisi akhir perulangan. Biasanya pada bagian inilah kita akan membuat kondisi dari variabel counter dengan menuliskannya seperti ini, x++. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh pada program JavaScript pada perintah perulangan for. Sebelumnya, saya Nikmah Firdausiah dengan NIM T 2018-7033. Baik, pada layar teman-teman sudah tertampil ya contoh pada program JavaScript untuk perintah perulangan for ini. Jadi, pada kasus ini kita akan menampilkan angka 1 sampai dengan 10. Namun, sebelumnya kita bisa menggunakan sintaks berbeda. Kita tidak menggunakan perintah perulangan for ini dengan cara menuliskan var a sama dengan 1 hingga var kesekian sama dengan 10. Tapi pertanyaannya, ketika kita ingin menuliskan angka 1 sampai dengan 100, bahkan 1000, apakah kita akan menggunakan var a sama dengan 1 sampai var sama dengan sekian sama dengan 1000 itu? Tentu tidak kan? Itu akan memakan banyak waktu. Jadi solusinya kita menggunakan perintah perulangan for ini dengan sintaks seperti pada baris ke-5, for buka kurung x sama dengan 1. Dia menandakan bahwa dia akan memulainya dari angka 1. Misal kita akan memulainya pada angka 5, pada x yang depan ini kita bisa kasih angka 5. Karena di sini kita akan mengulangnya dari angka 1, maka x sama dengan 1 titik koma x lebih kecil sama dengan 10. Nah, di sini menandakan dia akan berhenti di angka 10. Seperti itu. Misal kita mau mengulangnya sampai ke angka ke-100, berarti yang ditulis di sini adalah x lebih kecil sama dengan 100, seperti itu. Kemudian titik koma x plus, dia menandakan bahwa dia increment. Dia akan menambahkan 1 untuk setiap angka setelahnya. Ini termasuk komponen pada perintah perulangan for ya. Dan kemudian kita akan menampilkan dia pada baris ke-8. Kita masukkan perintah itu di baris ke-8. Jadi untuk baris ke-8 ini kita bisa menambahkan kata angka. Kemudian pada x ini dia akan menjalankan perintah pada for ini, seperti itu. Dan untuk
kuadratnya adalah sampai akhir itu hanya tambahan ya. Jadi bisa dimasukkan atau tidak, dia tetap terdefinisi. Kemudian jika ada pertanyaan seperti ini, kalau misal kita akan menuliskan angka genap di bawah 50, apa itu bisa? Bisa dong. Jadi untuk sintaksnya ini kita rubah di baris kelima pada perintah perulangan for. Di sini kita rubah. Untuk X-nya tetap dimulai dari 1, dan untuk X sama dengan lebih kecil sama dengan ini kita rubah karena kita akan menampilkan angka genap kurang dari 50, jadi X lebih kecil sama dengan itu kita rubah ke 24 karena dia akan diulang sebanyak 24 kali, dan dia akan berhenti pada angka 48. Dan untuk X++ ini tetap dituliskan karena dia adalah komponen dari perintah perulangan for ini. Kemudian untuk menampilkannya tetap pada baris ke-8. Kemudian dia untuk X di depan ini dia ditambah dengan 2 bintang X karena operasi bintang ini menandakan dia dikalikan 2. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.